Yang pertama, apakah TNI non-organik sampai di markas pertahanan Kodam 2? Betul mereka masuk. Perjalanan mereka datang pasukan kejar-kejar sampai tangkap baru di Sandra. Kasih pulang aman. Pernyataan sikap Panglima Komando Kodam 2 Balim Wamena terkait penyanderaan dan pemulangan anggota TNI non-organik dari markas WPA Kodam 2. Hello, everyone, and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel, where stories are remembered, where voices are heard, and where every chapter reveals a deeper truth. This is Manuscript Papua. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Benarkah anggota TNI bisa disandera kelompok WPA? Sebuah video yang beredar di media sosial kembali membuat publik bertanya-tanya. Dalam narasi yang beredar, disebutkan adanya pernyataan sikap dari Panglima WPA Kodam 2 Baliem Wamena terkait dugaan penyanderaan dan pemulangan anggota TNI non-organik dari kawasan markas pertahanan WPA Goripaga. Sebelumnya muncul juga video yang memperlihatkan seorang warga asli Papua dari faksi yang kami pikir dia dari faksi GRPWP menyampaikan pernyataan keras. Ini negeri saya. Kamu bagaikan pencuri dan perampok di atas negeri susu dan madu ini. Peristiwa yang disebut terjadi di wilayah Lapago, Papua Barat pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2026 ini memunculkan berbagai pertanyaan besar. Benarkah terjadi penyanderaan? Atau ada cerita lain di balik video yang beredar? Yang membuat publik semakin bingung, muncul pula narasi berbeda yang menyebut bahwa perjuangan bersenjata di Papua selama ini hanya dilakukan oleh kelompok tertentu, yaitu TPNPB-OPM, bukan WPA atau TRWP. Bahkan ada yang mempertanyakan, jika benar terjadi kontak dengan militer, mengapa situasinya disebut berjalan aman? Sampai saat ini, berbagai klaim di media sosial masih menjadi perdebatan dan membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Ya, satu video, banyak versi cerita. Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi? Manuskrip Papua. Baik, selamat siang Bapak Panglima dengan pasukannya. Kami ingin bertanyakan, yang pertama, apakah TNI non-organik sampai di markas pertahanan Kodam 2? Betul mereka masuk. Perjalanan mereka datang pasukan kejar-kejar sampai tangkap baru di Sandra. Kasih pulang aman. Baik, yang berikut, TNI non-organik datang tujuannya apa? Tujuannya kami tidak tahu. Tujuan apa kami tidak tahu. Di tempat-tempat lain itu mereka ambil survei baru langsung mereka masuk menghancurkan masyarakat, itu yang kami tidak tahu mereka punya tujuan. Baik, berikut setelah pemulangan, apa tanggapan dari pemerintah dan institusi TNI? Sampai sekarang tidak ada tanggapan dari pemerintah. Baik, terakhir, jika ditemukan peristiwa yang sama, apa sikap Panglima WPA Kodam 2 Balim Wamena? Saya siap, kalau mereka bawa apa alat ke apa itu tetap saya tarik. Dan saya siap perang. Baik, terima kasih. Panglima Komando Daerah Pertahanan 2 Balim Wamena Daniel Dabi Brigjen WPA menyampaikan pernyataan resmi terkait kasus penyanderaan serta proses pemulangan anggota TNI non-organik yang sempat disandra dan dipulangkan dari wilayah markas pertahanan WPA di Goripaga pada tanggal 13 Juni 2026. Menyatakan ini disampaikan setelah berlangsungnya proses negosiasi yang melibatkan pemimpin media rakyat Tuan Dano Tabuni, Sekjen Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua, GRPWP sebagai negosiator. Kami menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan setiap prajurit WPA dan warga masyarakat terjadi prioritas utama. Untuk itu, saya sebagai Panglima Komando Pertahanan Daerah Pangkodam 2 Balim Wamena menyambut baik tersampainya kesepakatan pemulangan yang terjalan melalui jalur komunikasi damai dan penyandera yang dipercaya pemimpin media rakyat GRPWP. Kami mengapresiasi terjadinya komunikasi yang memungkinkan proses pemulangan berjalan aman tanpa pertumbuhan darah. Hal ini membuktikan masih ada ruang dialog di tengah masyarakat dan West Papua. Kami dapat menegaskan sebagai berikut.
Pernyataan sikap. 1. Saya membenarkan anggota TNI non-organik benar-benar memasuki wilayah kawasan pertahanan West Papua AMI, Kodam 2 Baling Wamena, di Goribaka pada 13 Juni 2026. 2. Saya Panglima Komando 2 Baling Wamena, Daniel Dabi, Brigjen WPA, menekankan bahwa keberadaan anggota TNI non-organik di wilayah Labagon dan secara khusus di wilayah kawasan Kodam 2 merupakan bagian dari survei dan mendesakan masyarakat di sekitarnya sehingga anggota West Papua AMI atau WPA bergerak bersama pimpinan media rakyat GRPWP Dano Tabuni, Sekjen GRWP Pusat berperang aktif menjadi negosiator membuka ruang komunikasi antara WPA dan TNI. 3. West Papua AMI, WPA Kodam 2 Baling Wamena tidak menoleransi tindakan yang membahayakan keselamatan warga masyarakat. 4. Apabila ditemukan peristiwa yang sama diulangi di wilayah kawasan Kodam 2 Baling Wamena, maka WPA tidak akan melakukan pemulangan anggota TNI dengan cara yang sama dan akan rebut nyawa dan senjata bawaan dari anggota militer Indonesia TNI. 5. Pengalaman kali ini merupakan sebagai peringatan karena WPA bukan kelompok kriminal bersenjata KKB, kelompok kriminal sipil bersenjata KKSB, Gerakan Pengacau Keamanan GPK, Gerakan Pengacau Liar GPL, dan teroris. 6. West Papua AMI adalah tentara West Papua AMI di bawah pemerintah sementara ULWP, maka melakukan peran antara WPA dan TNI harus di lapangan terbuka, bukan di hutan-hutan. 7. West Papua AMI, WPA dengan tegas menolak kehadiran militer Indonesia di seluruh teritori West Papua dan lebih khusus di kawasan Kodam 2 Baling Wamena karena kehadiran militer Indonesia membunuh, mencuri, dan meresahkan rakyat sipil di seluruh West Papua. 8. Dilarang keras militer Indonesia membawa senjata api di seluruh kawasan Kodam 2 Baling Wamena. Jika ditemukan, maka West Papua AMI atau WPA tidak segan-segan ambil alih dan lakukan perlawanan terbuka. Demikian pernyataan sikap ini secara resmi dan tegas dibacakan dalam dimaklumi oleh semua pihak dan atas kerjasamanya kami ucapkan sekian dan terima kasih. Dikeluarkan di Markas Pertahanan 2 Balim Pertahanan Kodam 2 pada tanggal 20 Juni 2026. Panglima Komando 2 Baling Wamena, Daniel Dabi, Brigjen WPA, Birin, CDF 621809 680047915076. Di Sulawesi, di Maluku, dimanapun Bapak asalnya, Tuhan sudah memberikan tempat itu untuk Anda, untuk jaga. Ini tempat kami, ini negeri kami. Ingat, ini negeri kami, saya, Tuhan tanah di atas tanah ini ada bicara ini. Saya punya negeri ini. Kamu datang kayak pencuri, kayak perampok, tanpa sepengetahuan saya, tanpa koordinasi. Saya tahu orang banyak mati di atas tanah ini yang tidak berdosa. Hanya karena atas nama. Sebabkan kaidah mati. Kaidah mati yang kayak bagaimana? Saya sudah sekolah baru ada bicara di depan Bapak orang ini. Saya bukan orang bodoh yang bicara tidak. Semua ini mereka akan dengar. Jadi, Bapak datang itu, seakan-akan Bapak kayak pencuri. Tidak ada komunikasi ke siapa pemilik tempat ini. Siapa pemilik kampung ini. Siapa pemilik dusun ini. Tidak ada komunikasi. Kamu datang tidur di luar, di mana kamu seenaknya, sesukanya begitu. Apakah saya pergi ke Jawa sana, saya tidur tanpa pengetahuan, tanpa koordinasi pergi sembarang? Kami tidak pernah kayak begitu. Boleh, silakan Bapak dong tugas, silakan, tapi Bapak dong kalau punya otak, punya pengetahuan, moralitas, kalau Bapak orang manusia, koordinasi itu penting. Ingat, Bapak dong senjata ini kami tidak takut. Nyawa kami bukan tentara yang menentukan, bukan polisi yang menentukan, bukan militer yang menentukan. Nyawa kami Tuhan yang menentukan. Soal mati dan hidup.
Negeri ini Tuhan kasih untuk orang Papua, maka siapapun tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa orang Papua. Ingat itu baik-baik. Bapak Don datang di tempat ini, Bapak Don kalau bikin kurang ajar, Bapak Don akan terkutuk dan mati di atas tanah ini. Ingat baik-baik. Negeri tempat ini, Papua itu luas. Ada 6 provinsi, beberapa kabupaten. Luas. Tempat ini aman. Bapak Don datang bikin kekacauan. Bikin trauma semua. Ketakutan terhadap masyarakat ini. Sampai masyarakat, kamu lihat ada duka situ. Coba masuk koordinasi kalau Anda adalah manusia. Kami di situ ada duka 3 tempat. Setiap orang melewati, Bapak Don di pinggir jalan bareng-bareng di situ. Kami bingung, tujuan utamanya itu apa? Sebenarnya. Tujuannya apa? Pada prinsipnya itu, Bapak Don punya senjata ini, dia tidak punya kuasa untuk membunuh orang Papua. Boleh saja silakan, tapi ingat baik-baik. Jika Tuhan yang menetapkan orang Papua hidup di atas tanah ini, maka Bapak Don tidak punya kuasa untuk cabut nyawa orang Papua. Ini negeri kami nih. Semua suku bangsa punya negeri masing-masing, punya tanah masing-masing, punya batas wilayah masing-masing. Bapak Don ada tidak? Bapak Don punya kampung, punya tanah, punya negeri masing-masing di dalam republik ini ya. Demikian pula kami di sini. Ada batas-batas. Kalau Bapak Don ketemu macam kayak di daerah lain, mungkin Bapak Don sudah lakukan kontak senjata. Barang-barang ini kan punya permainan di jalan di bawah. Kita sudah biasa dihutung-hutung sih. Ini orang sekolah ada bicara. Bukan orang bodoh. Terpelajar, terdidik. Dari gaya komunikasi Bapak Don mengerti ya. Jadi barang-barang ini, batas jalan yang di bawah itu naik ke atas. Cari mati. Kami tidak takut dengan barang ini. Kami hanya tahu nyawa ini hanya Tuhan yang layak untuk cabut. Bukan tentara Indonesia, bukan polisi Indonesia yang punya kuasa untuk cabut nyawa ini, tapi nyawa ini hanya Tuhan sendiri yang layak untuk mencabut nyawa orang Papua. Jadi tolong hargai kami, hormati kami kalau kamu datang ke sini. Ketika kamu menghargai, hormati, komunikasi yang baik, maka kami akan lebih baik dari Bapak Dorang. Ingat, penyumbang yang terbesar di dunia, Freeport itu orang-orang Papua yang punya hati yang mulia. Atas nama yang kaya harga mati, Freeport babak tembak senjata. Orang banyak korban, tentara korban. Pihak perlawanan juga semua korban. Sia-sia. Semua Bapak Dorang punya keluarga, punya anak istri. Atau Bapak Dorang masih singgil-singgil kah, tapi orang tua juga pasti sakit hati kalau pulang jenazah. Jadi ingat baik-baik, di sini bukan daerah konflik. Bapak Dorang sudah selama 2 bulan 3 bulan yang sudah lihat itu sudah seperti apa sudah lihat itu. Jadi Pak Kepala Distrik itu sedang ada komunikasi menyangkut Bapak Dorang putar-putar di sini. Kami ada komunikasi juga ke Dana. Tapi karena kami tahu yang mereka yang ada jalan ini bukan organik. Kami tahu kalau mereka adalah non-organik. Tapi yang tidak sopannya itu etikanya tidak ada sama sekali. Etika manusianya, beradaptasi ke orangnya, koordinasinya kalau mau pergi, mau datang ke orang punya tempat, itu ada komunikasi baik. Jadi begini, macam saya mau kasih tahu kepada Bapak Dorang. Kalau Anda Dorang ke daerah lain, Bapak Dorang senjata diambil. Lalu Bapak Dorang pasti semati. Tapi kami di sini, kami bicara tentang manusia termasuk Bapak Dorang juga. Bapak Dorang korban, kami juga korban. Semua kami korban, hanya kepentingan penguasa. Bapak Dorang kan disuruh saja. Patut pada komandannya, jadi itu wajar. Wajar, tapi kita harus pakai, kita punya akal, pikiran. Itu penting. Hikmat yang sudah Tuhan kasih itu penting. Jadi kira-kira Bapak Dorang di sini berapa personil yang ada? Baik ya Pak, mungkin saya silakan dulu untuk mulai dari saya. Mungkin sebelumnya saya minta maaf atas mungkin perlakuan kita kurang mungkin baik di mata bapak-bapak sekalian. Mungkin nanti untuk kedepannya kami akan lebih berkoordinasi lagi, terutama kepada kepala distrik, kepala kampung, dan mungkin yang tertua di kampung tersebut. Mungkin di sini juga kami baru, mohon maaf sebelumnya, kami juga mungkin baru beradaptasi. Mungkin Bapak distrik sama Bapak kampung yang baru kita kenal juga belum seberapa, jadi cuman sebagian saja mungkin yang baru kita kenal. Tapi sebelumnya untuk kepala distrik sama kepala kampung, ya alhamdulillah kita berjalin komunikasi dengan baik. Mungkin tinggal kampung di bagian sini mungkin nanti kita belum terlalu kenal. Mungkin nanti dengan Bapak kamu datang ke piramid ketemu saya akan saya perintah sapu anak buat kamu baus bakubun. Atas nama Bapak Stop. tadi? Stop datang.
Tidak boleh keluar. Kamu tinggal di kiri. Bapak orang itu Tidak boleh pertahanan. keluar. Kamu mempertahankan yang mana? Cari apa di kampung-kampung? Di sini ada perang negara. Kami tidak perang. Gue harap biar Bapak jual orang ini. tidak punya tugas keamanan ke sini. Kalau memang mau ini, coba komunikasi yang baik, komunikasi yang baik. Tapi begini, saya mau kasih tahu. Kamu batas dari gunung yang di bawah itu, gunung besar di bawah itu, batas ke sini. Kami tidak menginginkan siapapun bawa senjata. Kami akan rebut. Kami akan rebut dan orangnya akan kami makan. Jadi tolong, Bapak Doran jangan jual. Kalau Bapak Doran jual, kami beli. Pada prinsipnya itu, kami tidak takut dengan barang-barang ini. Itu orang lain baru. Karena ini kami sudah setiap hari kami biasa. Sudah anggap biasa. Mungkin Bapak Doran baru ini. Mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin nanti kedepannya mungkin ya tidak cuma di daerah sana saja, mungkin nanti tidak akan lagi lewat ke tadi yang dimaksud Bapak sampai di gunung gitu ya Pak. Tidak boleh di kampung-kampung. Tidak boleh di sini juga. Kamu tinggal di Timbim saja. Di Timbim saja. Tidak boleh di kampung-kampung saja. Kami tidak izinkan. Ya betul Pak. Tidak boleh. Nanti mungkin kedepannya Pak, nanti ya mungkin dilaporkan juga, mungkin nanti kita cuma di distrik saja. Di sini saja. Tidak boleh. And that's our story for today. Stay with us for the next chapter. This is Manuscript Papua. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Yang Merdeka. punya arah Papua tak mudah pasti mati. merdeka.